Halo, selamat pagi pemirsa. Indonesia kini disebut sudah menyaingi India untuk menjadi epicentrum pusat persebaran COVID-19. Terbukti dengan lonjakan kasus di setiap harinya yang bahkan per hari ini sudah menyentuh angka 40.000 lebih mengalahkan India. Itulah kenapa sejumlah kota di Indonesia pun juga ikut mengalami lonjakan kasus COVID-19, tidak terkecuali kota pahlawan, kota Surabaya, yang juga masih menjadi salah satu kota terbesar penyumbang angka COVID di Jawa Timur. Untuk itu, implikasinya sejumlah rumah sakit bahkan harus menutup layanan penerimaan pasien COVID-19, bahkan ambulans selalu bertebaran hingga banyaknya pasien atau jenazah pasien COVID-19 yang tidak tertangani karena angka kematian yang juga kembali tinggi. Itulah kenapa kini dibutuhkan relawan dari banyak pihak untuk bisa membantu baik proses pemulasaraan hingga sopir ambulans. Kami akan membahasnya terkait dengan bagaimana masyarakat kota Surabaya bisa gotong royong mengatasi pandemi COVID-19 di kota Pahlawan. Sudah hadir di studio kami ada dua narasumber yang siap berbagi cerita dan kisahnya kepada Anda. Yang pertama ada Ning Kamilah Habibah, anggota DPRD Kota Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar sehat Ning Habibah? Alhamdulillah sehat. Arek Surabaya harus tetap sehat. Ada juga salah seorang pemuda warga kota Surabaya yang sangat luar biasa saya katakan. Ada Mas Aryo Seno Bagaskoro, relawan Surabaya Memanggil. Selamat pagi Mas Seno. Selamat pagi Mas. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Alhamdulillah Harus sehat Mas. Harus sehat, Iya. itu kunci terpenting. Saya mungkin ke Ning Habibah terlebih dahulu. Nama Kamelia Habibah sepertinya saat ini begitu banyak disebut seperti di media sosial, bahkan di berita-berita online, karena keberanian Anda, Ning. Jadi, Ning Habibah ini diinformasikan ikut langsung ke proses pemulasaraan jenazah pasien COVID-19. Betul demikian? Ya, betul. Apa motivasinya, Ning? Apakah memang untuk memberikan contoh sebagai anggota dewan atau apa? Tidak ini ya. Memang pertama itu ada permintaan dari Dinsos. Dinsos itu mengeluhkan bahwa susahnya mencari modin perempuan untuk penanganan jenazah COVID di makam Keputi. Terus saya juga awalnya itu biarin itu kan tugasnya pemerintah, tugasnya Dinsos. Toh selama ini modin juga sudah ada insentif. Awalnya saya begitu. Terus ketika saya berkunjung ke konstituen di kampung-kampung, ternyata itu banyak keluhan masyarakat bahwa banyak pasien itu yang meninggal di rumah tidak tertangani, mau dimakamkan, sehingga itu yang akhirnya tergugah saya. Ini kalau nggak ditambah relawan, tenaga, akan banyak kegalauan, kegelisahan masyarakat karena mayatnya itu tidak diapa-apakan. Terus yang menjadi beban adalah hukuman sosial, dikucilkan warganya, ininya itu yang akhirnya kita terpanggil. Akhirnya Dinsos bersurat kepada kami, kepada Fatayat Nahdlatul Ulama, yang kebetulan saya juga ketua Fatayat NU Kota Surabaya. Akhirnya saya mengajak teman-teman untuk ayo kita bantu, dan alhamdulillah kita ada beberapa yang mau terjun ke makam Keputi. Oke, jadi ikut merespon dari apa yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya bahwa sempat kekurangan mudin perempuan untuk penanganan jenazahnya. Mas Seno, ini juga sepertinya saat ini sedang ramai disebutkan juga namanya karena terlibat langsung dalam relawan Surabaya Memanggil. Mas mungkin bisa sedikit ceritakan relawan Surabaya Memanggil ini memang khusus untuk COVID-19 saja atau lebih dari itu? Ya, pertama Surabaya Memanggil ini kami ciptakan Mas, kita inisiasi bersama dengan banyak teman-teman yang lain, dan kemudian alhamdulillah Pak Wali juga memiliki gagasan dan ide yang sama. Akhirnya inisiatif ini gayung bersambut. Inisiatif ini berawal dari awalnya kita merasa bahwa dalam menangani pandemi COVID ini itu tidak bisa hanya 1-2 elemen. Hanya pemerintah saja tidak mungkin, hanya DPRD saja tidak mungkin, hanya masyarakat sendiri tidak mungkin. Ini harus ada gabungan dari elemen-elemen ini, harus senantiasa untuk bersama-sama itu mencari cara dan action bareng untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Sehingga nakes-nakes kita bisa terlindungi kalau masyarakatnya menjadi garda terdepan, karena nakesnya jumlahnya juga tidak banyak itu. Makanya masyarakat harus ikut serta membantu, paling tidak di level yang paling sederhana, jaga kampungnya masing-masing, mengingatkan teman-teman sebayanya, dan spirit itulah yang berusaha kita wujudkan di relawan Surabaya Memanggil ini. Alhamdulillah sampai sekarang setelah kita deklarasikan di awal bulan Juli,
sekarang sudah ada kurang lebih 2.000 relawan yang mendaftar di link kami yang kami sebar. Oke, sudah ada 2.000 relawan mendaftar. Ya. Dari yang sudah mendaftar, sekarang yang terlibat aktif per hari ini ada berapa, Mas? Kemarin memang teman-teman relawan sudah belum manggil, itu selama seminggu kemarin banyak kita bantu terjunkan ke lokasi vaksin di Gelora 10 November. Bagaimanapun di saat itu butuh banyak sekali teman-teman yang membantu, terutama terkait satu dengan entry data, Mas. Jadi entry itu kita mempermudah, kita ingin agar teman-teman yang melakukan vaksin itu cepat prosesnya, sehingga entry tidak oleh nakes. Itu ada ratusan, kemudian yang atur antrian dan lain sebagainya. Total yang turun selama seminggu itu ada sekitar 700 relawan yang kita terjunkan. Kemudian selain di sana, kita juga percepat untuk bantu puskesmas yang sekarang buka 24 jam. Kita tempatkan teman-teman relawan supir ambulan, kemudian teman-teman medis untuk bisa terdistribusi. Kemarin sudah sekitar 10 di puskesmas. Kemudian ada lagi yang kita tempatkan di RS Lapangan Tembak. Itu total ada sekitar 30. Nah, ini akan terus kita ada di Dinsos juga, Dinas Sosial, khusus untuk pengantaran jenazah, dan ada yang di krematorium. Nah, ini jumlahnya akan terus bertambah menyesuaikan kondisi lapangan untuk membantu kerja-kerja pemerintah kota dan para nakes. Oke, baik. Jadi Ning Habibah dan juga Mas Seno ini adalah dua warga kota Surabaya yang sudah turun langsung ikut bergotong royong mengatasi pandemi COVID-19 dengan caranya masing-masing. Ning Habibah membantu pemulasaraan jenazah pasien COVID-19 yang perempuan, dan Mas Seno ikut langsung menginisiasi relawan Surabaya memanggil. Nanti kita akan saksikan juga, kita dengarkan bagaimana cerita mereka selama menangani pandemi. Kami akan segera kembali usai jeda berikut. Kami persembahkan tayangan menginspirasi, informatif, yang baru untuk Anda. Lengkapi informasi Anda secara aktual hanya di iNewsroom. Update isu ekonomi terkini di The Indonesia Economy Club. Ragam berita terkini, live report dari lokasi kejadian, serta informasi dari narasumber terpercaya kami hadirkan untuk Anda di program-program berita iNews. Hangatkan siang kamu dengan gosip terupdate hanya di Intense Reborn. Referensi seputar bisnis dan ekonomi semua ada di Biz Update. Dapatkan informasi kejadian di sekitar kita di Top Files. Bernostalgia sambil menikmati tembang kenangan di Reunion. Bahas isu terhangat di Ngobrol bareng Gus Miftah. Tingkatkan iman dan takwa dalam cahaya hati Indonesia. Semua kami sajikan untuk Anda hanya di iNews. Gowo kardus isi nih bandar. Masih gak tahu adus, seperti kok tetap ganteng. Kangen nonton berita kriminal aktual yang seru dan lucu? Tiga pasangan bukan suami istri yang sedang berbuat mesum terjaring rahasia petugas gabungan. Coba tertarik ambil suami atau istri orang. Saksikan terus Pancet Kecek Pada hari dan jam berikut hanya di iNews. Menyoroti kehidupan para artis yang penuh dengan kontroversi. Nisa Sabian menjalin hubungan spesial dengan sang keyboard Ayu Sabian. Ayu Ting Ting baru saja membatalkan pernikahannya. Ada dugaan perselingkuhan antara saudara Angel. Saya pernah di titik yang terendah menjadi perempuan. Memanfaatkan untuk ajang pansos. Sekali disebut settingan sama Barbie pacaran sama Sabrina gimana, Mas? The hottest issues on the hottest celebrity. Di iCeleb setiap Senin sampai Jumat pukul 14.15 live hanya di iNews. Selamat malam, kita berjumpa di iNewsroom. Bagaimana rencana kepolisian? Apakah akan ada pemeriksaan langsung kepada Pak Wali atau bagaimana? Ke politik jauh dari yuridis seperti yang disampaikan di Kementerian Hukum dan HAM pada hari ini kan? Anggota Komnas HAM justru hak asasi sekarang sudah mantan ya. Kami segera iNewsroom Senin sampai Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bekali diri dengan siraman rohani yang menenangkan hati.
warahmatullahi wabarakatuh. Rehat sejenak dari segala aktivitas, dekatkan diri pada Sang Pencipta. Harta anak itu bisa menjadi fitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Disampaikan oleh Ustadz dan Ustazah dengan syarat arti. Cahaya Hati Indonesia, setiap Sabtu dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews. Rangkuman berita hukum. Hasil penyelidikan dan keterangan keluarga korban, polisi akhirnya mengetahui keberadaan Politik dan ekonomi. Disajikan secara bersama untuk memperluas sudut pandang Anda. Top 5 hanya di iNews. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iBreak. Tadi di segmen sebelumnya, baik Mas Seno maupun Neng Habibah sudah sempat menyampaikan apa yang menjadi motivasi mereka dan awal cerita mereka bisa terjun langsung gotong royong menangani pandemi COVID-19. Dan Neng Habibah dengan caranya sendiri, yakni turun langsung ikut dalam proses pemulasaraan jenazah pasien COVID-19. Ada dokumentasinya, sembari ngobrol kita saksikan seperti apa. Neng Habibah, nah ini bisa diceritakan, ini kapan dan di mana, Neng? Itu saya kalau nggak salah hari keempat atau hari kelima di Makam Keputih itu. Di Makam Keputih? Makam Keputih. Oke. Apa yang Anda rasakan? Maksudnya ini tidak semua orang bisa merasakan secara langsung. Barangkali kalau memulasarkan jenazah biasa bisa dirasakan semua orang. Tapi ini adalah jenazah pasien COVID-19. Yang sesuatu nggak takut gitu, Ning? Takut sih takut. Kalau nggak takut nggak mungkin lah ya. Apalagi nyata-nyata bahwa virus ini ada dan betul. Saya juga pernah terpapar karena juga terjun ke rumah sakit, jadi pasti otomatis kalau saya sendiri sih itu resiko ya. Tapi yang saya pikirkan itu ketika saya pulang ke rumah harus steril badan saya sehingga tidak membawa karier virus ke keluarga, ke orang tua, ke anak kan itu ya. Tapi saya berdoa bahwa menolong hamba Allah pasti Allah akan menolong saya. Dan saya berdoa saya adalah ya Allah, jika di dalam tubuh saya ini ada virus, jadikan virus ini sahabat saya. Jadi virus itu tidak akan menyerang saya. Sehingga ketika mablek jenazah, itu gak ada kekhawatiran lagi. Oke, ya. Memang yang dikhawatirkan saat ini adalah bagaimana akhirnya virus itu nanti bisa masuk ke dalam tubuh kita dan kalau kita berinteraksi dengan keluarga terdekat bisa menyebar ke mereka. Nah, terkait dengan keluarga terdekat nih Habibah, ada nggak momen di mana akhirnya baik keluarga ataupun rekan-rekan yang akhirnya khawatir, ingin ngobrol saja dengan Anda karena Anda ikut langsung dalam pemulasaran jenazah. Ada yang merasa demikian? Kalau di keluarga internal tidak ada. Yang menjauhin saya tidak ada. Cuman suami ketika hari keempat dia WA saya. Sudah cukup pengabdianmu cukup, jangan diteruskan lagi. Kamu nggak ingat tak tahun kemarin kamu terpapar dan hampir meninggal saya. Saya dijatah 2 hari sama dokter Patu, 2 hari pasti sudah meninggal karena saturasi sudah 38. Nah, suami saya mengingatkan peristiwa itu, wis cukup. Ojo diterusno. Tolong hargai saya sebagai imammu. Oke. Itu saya depres banget sama keluarga, tapi saya kembalikan bahwa saya ini adalah pelayan masyarakat. Saya nggak apa-apa meninggal asalkan dalam keadaan yang bermanfaat. Terus langsung slow begitu saya nyampaikan begitu, suami ya sudah, dia pasrah aja. Tapi justru dia nanti ketika saya datang dia sudah menyiapkan buah-buahan apa justru seperti itu. Tergantung bagaimana kita memberikan motivasi. Terus termasuk ibu saya itu juga, ibu saya kan lagi sakit ya, rentan gitu juga. Ketika masuk ke kamarnya ibu wis cuci tangan tak? Wis cuci tangan tak begitu. Oke, kalau Ning Habibah ini berurusannya dengan jenazah pasien COVID-19, ada resiko juga. Nah, Mas Seno pun juga harusnya demikian, karena yang harusnya kita menjauhi kerumunan, Mas Seno malah mendatangi kerumunan vaksinasi dan lain sebagainya. Khawatir pasti ada, betul gitu Mas? Sama, kalau Ning Habibah dari suami, dari bapak, kalau saya dari ibu. Jadi ibu saya juga waktu saya awal memutuskan untuk ikut serta terlibat dan bahkan menjadi koordinator teman-teman relawan, ibu saya minta saya untuk berpikir ulang gitu. Kalau bisa mundur aja lah, kasihkan ke yang lain gitu. Ini masih panjang jalannya, jangan kita seperti ini. Jadi saya yang beri pengertian bahwa ya sini
adalah panggilan kemanusiaan, dan kita semuanya, teman-teman yang lain pun, 2000 teman-teman yang lain pun juga sama, pasti punya motivasi-motivasi untuk menjawab panggilan ini. Alhamdulillah sekarang jadi prokes ketat, setiap pulang itu disemproti apa, kemudian makan buah segala macam, ya seperti itu. Tentu saja saya juga merasa bahwa saat ada vaksin banyak orang, itu kemarin kan kita hampir selama seminggu itu berhasil memvaksin kurang lebih 150.000 orang. Itu percepatan luar biasa sekali sebetulnya. Tapi oleh karena itu menjadi tugas besar bagi kami untuk mengatur agar kemudian di dalam, alur di dalam, karena teman-teman relawan tugasnya di dalam, Mas. Itu bagaimana agar antrian itu tidak lama. Dan alhamdulillah kita hanya 15 menit kemarin orang itu bisa langsung keluar untuk di dalam itu, karena antriannya sangat cepat. Ya tentu saja tidak mudah mengatur 150.000 orang, apalagi teman-teman relawan itu 700 orang yang terjun itu juga sebelumnya banyak tidak saling kenal. Jadi kalau manggil gitu, bro gitu aja, karena lihat yang pakai keplek yang mana. Nah, jadi betul-betul itu uji kekompakan yang luar biasa, dan alhamdulillah kemarin kita ya cukup berhasil lah, di 150.000 orang itu bisa tervaksin semuanya. Oke, rasa khawatir dari orang terdekat pasti ada, gitu ya. Pasti ada. Oke, Ning Habibah, kita selain motivasi Anda memang ingin bermanfaat kepada masyarakat, apakah dengan terjunnya Anda dalam proses pemulasaran ini juga sedikit banyak menjadi refleksi bahwa sepertinya nakes kita sudah sangat kewalahan, tim pemulasaran sudah sangat kewalahan, memang kondisi saat ini di Kota Pahlawan demikian atau gimana, Toning? Ya, itu salah satunya ya. Jadi selama ini kita memberikan himbauan kepada masyarakat, itu kalau kita tidak memberikan kasus-kasus contoh, itu kan apalagi di konstituen saya Surabaya Utara itu wangel kan tuturannya gitu ya. Jadi kalau kita sudah ini loh, bagaimana tumpukan mayit di Keputih tidak tertangani. Ini COVID itu benar-benar ada, benar-benar realita. Itu satu. Kita menyadarkan masyarakat bahwa COVID itu ada. Yang kedua, semuanya kita ini adalah waiting list menunggu panggilan. Itu yang pembelajaran yang bisa kita ambil untuk kita memberikan kepada masyarakat, sehingga mungkin masyarakat bisa semakin disiplin, bisa semakin arif dalam menyikapi pandemik ini. Oke, jadi memang masyarakat sedikit banyak masih ada yang ngeyel dan kekeh dengan pendiriannya bahwa nggak ada yang namanya COVID ini. Padahal contoh nyatanya sudah sangat ada. Ning Habibah juga pernah terpapar, betul demikian ya Ning ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah terjun langsung menangani pandemi secara gotong royong. Mas Seno, bisa dibilang saat ini usia Anda masih belia sekali, sekarang mengkoordinir bisa dibilang ribuan relawan yang tergabung. Itu nggak sulit? Ya, kalau bicara sulit pasti ada tantangan, Mas. Tapi kita semua bersyukur bahwa dari teman-teman relawan ini banyak juga senior-senior, kawan-kawan yang mau membantu untuk menjadi PIC, untuk mengkoordinir, mengkomunikasikan. Sehingga ya tugas-tugas kami semuanya bagi rata tugasnya itu. Artinya ini bukan koordinasi yang seperti apa, tapi koordinasi taktis saja. Untuk bagaimana bisa membantu terjun mana pos-pos yang diperlukan dan alurnya seperti apa. Saya kira dengan kerjasama dan kekompakan yang berhasil dibangun ini, alhamdulillah tantangan-tantangan itu ya bisa kita lewati satu persatu. Oke, baik. Kalau Mas Seno sudah mengkoordinir hampir ribuan relawan lain, nah kira-kira nanti Ning Habibah mau nggak yang koordinir kawan-kawan di dewan lain yang juga mau turun langsung ikut menangani pandemi? Jangan kemana-mana, berikan segera kembali usai jeda berikut. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Udah tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Lo pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn, setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Satgas Anti Narkoba Polda Jatim berhasil mengungkap jaringan besar narkoba jaringan internasional di Sampang, Madura. Ternyata kita punya ahli-ahli pertanian yang dia bisa mengembangbiakkan anggrek. Update kabar terbaru bersama ragam berita yang hadir di tengah aktivitas pagi Anda dalam iNews Jatim. Pada hari dan jam berikut,
hanya di iNews. Melihat peristiwa dari sudut realita yang benar-benar terjadi. Tahu nggak Mas, kalau itu melanggar pidana? Tahu Pak. Tersangka dijerat dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman 6 tahun penjara. Mengungkap fakta yang belum pernah terungkap. Ada fakta yang lainnya, Gisel memberikan video tersebut kepada NYD setelah merekamnya. Ini kita harapkan bisa menjadi sebuah pembelajaran. Dalam realita, setiap hari pukul 15 live hanya di iNews. Peristiwa dari seluruh dunia. Hadir melengkapi informasi Anda. iNews World, Senin hingga Jumat jam 10.30, live. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak, masih bersama Ning Habibah dan juga Mas Seno yang gotong royong turun langsung mengatasi pandemi COVID-19 di Kota Pahlawan. Ning Habibah, Anda sudah menjadi salah satu anggota Dewan yang memberikan contoh langsung kepada masyarakat bahwa anggota Dewan juga sudah semestinya melayani masyarakat, salah satunya dengan ikut proses pemulasaran jenazah. Mau nggak sih, Ning, kalau diminta untuk ngordinir kawan-kawan Dewan yang lain? Saya sih mau-mau aja, cuman yang lain itu mau nggak ya? Tapi kira-kira sejauh ini kawan-kawan di Dewan maksudnya ada yang memberikan respon positif bahwa mengapresiasi hingga ada niatan untuk ikut atau justru yang nyinyir juga ada? Enggak sih, kalau mereka mau ikut saya rasa nggak ada, cuman mereka ada yang aspirasi banget ke saya, Mel, kalau butuh apartemen telepon aku ya, kamu jangan pulang ke rumah, kasihan keluargamu gitu. Mel, kamu mau makanan apa? Ke Kepote tak gosen gitu. Ada juga, ada yang seperti itu teman-teman. Hati-hati loh Mel, begitu. Ada yang juga begitu. Oke, jadi sesama. Tapi kalau untuk terjun, mungkin mereka berpikir bukan untuk dirinya ya, tapi untuk keluarganya mungkin dia berpikirnya begitu. Oke, jadi kawan-kawan di Dewan pun juga ikut memberikan membantu dengan cara mereka masing-masing, memberikan support dan sebagainya. Mas Seno, terkait dengan kemarin sudah ada vaksinasi massal di Gelora 10 November. Ya. Sekarang kesibukan kawan-kawan relawan Surabaya Memanggil apa? Ya, sekarang kita terjunkan untuk teman-teman di bidang kedaruratan dulu, Mas. Jadi kita fokus ke sana untuk membantu kerja-kerja RSLT, kemudian Puskesmas, dan kemudian Dinsos untuk mempercepat itu. Setelah ini kita langsung lagi, target itu minggu ini kita bisa langsung luncurkan terkait dengan hotline di warga yang kesulitan untuk menghubungi Puskesmas atau kemana bisa menghubungi kami juga. Kami siapkan segera comment center kami itu nanti inline dengan 112 dan kemudian TGC Pemkot. Kemudian kita siapkan juga nanti mungkin segera ini ya minggu ini Satgas untuk runner oksigen. Jadi membantu refill oksigen puskesmas yang membutuhkan setiap hari ke perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan pos pengisian oksigen itu. Sehingga ini segera yang minggu ini kita lakukan. Minggu depan kita dropping teman-teman ke tiap-tiap kampung wani. Kita akan turunkan tim-tim untuk membantu kerja-kerja Satgas Kampung Wani di sana, memantau isoman, kemudian memantau entry data, keluar masuk orang. Nah, semacam itu kita akan terjunkan dan sekaligus beri pelatihan untuk pertolongan pertama saat ada orang kena COVID dan sesak itu kira-kira harus melakukan apa. Nah, itu teman-teman kita akan terjunkan untuk membantu tugas-tugas Satgas di sana. Oke, baik. Ning Habibah, kalau tadi Mas Seno juga sudah berbicara bahwa bagaimana menyadarkan masyarakat juga ikut terjun langsung ke lapangan. Anda yang merupakan mewakili masyarakat di Surabaya Utara yang memang masih ada beberapa masyarakat yang kekeh tidak percaya dengan adanya ini. Bagaimana langkah Anda untuk paling tidak memberikan edukasi baik secara perlahan atau secara dialog yang enak itu supaya mereka ngeh bagaimana nih? Ya, pertama tentunya medsos. Medsos ini kan sangat-sangat membantu kita dengan cara-cara yang guyon. Kan misalnya saya ada dikirimin video-video yang seperti tadi saya buat TikTok. Ayo yang nggak kepin ketemu aku jaga kesehatan pakai cara-cara begitu ya. Terus yang kedua ya tentunya kita saling sambang RT RW memberikan pemahaman. Cuman yang menjadi faktor mereka ini tidak disiplin adalah kan faktor ekonomi. Nah, PPKM ini kami menyadari kami sebagai pemerintah kota ini belum bisa memberikan yang terbaik bagi warga kami. Jaring pengaman sosial belum kita turunkan sama sekali sampai hari ke-12 PPKM ini kan belum ada bantuan dari pemerintah kota.
sehingga mungkin mereka sudah mulai kehabisan nafas, kehabisan stok ekonominya, sehingga mereka akhirnya undisiplin dalam menyikapi PPKM. Nah, ya karena kita tidak ada backup APBD, ya tentunya bukan dana hibah tapi dana habibah kita turunkan. Dana habibah diturunkan, ya. oke. Paling tidak kita memberikan contoh bekerja sama dengan RT RW, dengan teman-teman petugas gugus tugas di kampung, yang satu kampung itu ada 4 orang. Ya kita sering mengunjungi mereka, sering menyapa mereka seperti itu. Oke, sering-sering berdialog juga dengan masyarakat ya. Mas Seno, kalau berbicara dengan relawan Surabaya Memanggil, meskipun baru berdiri awal Juli 2021, ada nggak yang semangatnya sudah wah agak kendor nih, karena barangkali masyarakat juga ada yang ngeyel, nggak percaya COVID, ngeyel, tidak mematuhi prokes. Ada nggak yang udah kendor semangatnya? Alhamdulillah sampai saat ini belum, Mas. Semuanya masih semangat, karena kita kemarin itu setelah turun di gelanggang vaksin itu, kemarin di 10 November, itu semangatnya betul-betul luar biasa. Saya merasa menemukan optimisme baru. Gitu. Saat ada teman-teman itu ternyata bisa ya menghadapi pandemi tidak dengan kepanikan, tapi dengan gotong royong dan dengan fun gitu. Menjalankannya itu ya seperti kepanitiaan acara besar lah, seperti pensi segala macam, dan itu berhasil. Nah, saya bayangkan vibe seperti itu yang harus kita bagikan ke masyarakat nanti. Tugas teman-teman saat di kampung-kampung adalah melawan pandemi ini jangan panik, tapi happy aja itu. Imun kita jaga. Itu yang paling penting saya kira. Itu saya sepakat. Bukan takut tapi lebih waspada ya. Waspada. Ya, terakhir Mas Seno, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah, khususnya warga Kota Pahlawan terkait ya bagaimana kita bisa berkontribusi dengan cara kita masing-masing untuk menangani pandemi di Kota Pahlawan? Ya, saya kira Surabaya Memanggil ini hanya sekedar contoh kecil ya Mas, bahwa ada ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk kemudian warga kota ikut serta membantu penanganan pandemi ini, karena masalah pandemi ini adalah masalah bersama. Saya yakin kalau kemudian kita semua gotong royong bersama-sama, kita akan segera bebas dan merdeka dari virus ini. Saya yakin itu. Tinggal hanya bagaimana Bu Habibah mengambil peran, saya mengambil peran, dan teman-teman semuanya mengambil peran sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Kalau dengan begitu, saya yakin kita akan segera bisa menang melawan virus ini. Amin, amin, amin. Ning Habibah, terakhir apa yang disampaikan kepada masyarakat Kota Surabaya, warga yang memilih Anda terkait dengan mari kita atasi pandemi dengan cara kita masing-masing? Anak-anak Surabaya, wong Surabaya, pandemik masih tetap ada, belum berlalu. Setiap hari korban jenazah berjatuhan. Pandemik ini ada, COVID itu ada. Mari kita menghadapi ini semua bersama-sama. Hanya mengandalkan pemerintah kota tentunya tidak mungkin. Kita harus semuanya bergandengan tangan. Pandemik ini bukan pandemiknya pemerintah, tapi pandemiknya dunia. Kalau sejak kecil kita mempunyai angan-angan mau menjadi pahlawan, di sini saatnya kita menjadi pahlawan dari rumah kita. Dengan rebahan saja kita cukup menjadi pahlawannya. Dan saya yakin wong Surabaya ini darahnya adalah darah pahlawan. Amin. Kita sudah terbukti Mas Seno dengan krunya, dengan saudaranya ribuan menangani Kota Surabaya. Mari kita bangun masjid, musolah di rumah kita. Pray from home itu penting. Obat, vaksin, vitamin itu hanya penunjang. Yang terpenting adalah kita disiplin dan happy ya Mas ya. Betul. Disiplin dan happy. Saya sangat sepakat dengan apa yang dikatakan Bu Habibah. Rebahan saja mungkin tidak baik-baik amat, tapi setidaknya itu bisa membantu kawan-kawan kita tenaga kesehatan yang juga sampai dengan hari ini masih kelelahan. Kita berkontribusi untuk di rumah saja supaya mengurangi laju lonjakan kasus COVID-19 di Kota Surabaya. Ning Habibah, terima kasih. Mas Seno, terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan pemirsa di rumah, saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami undur diri. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, mulai dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.